Halo semuanya, perkenalkan saya Natali Kristi, mahasiswi semester 2 Prodi Akuntansi. Jadi saya akan membahas materi tentang liabilitas lancar untuk tugas besar ujian dengan mata kuliah pengantar akuntansi 2. Berikut, mari kita simak videonya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang liabilitas lancar. Material yang akan kita bahas hari ini adalah whistle bayar, pajak penjualan terutang, pendapatan diterima di muka, utang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu dekat, penyajian dan laporan keuangan. Jadi, liabilitas lancar ini atau current liability merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan. Liabilitas lancar terdiri dari utang usaha atau account payable, kewajiban yang harus dilunasi karena pembelian barang atau jasa secara kredit. Kemudian utang wesel atau notes payable, jadi tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu dan tanggal yang ditetapkan. Kemudian utang beban, kewajiban membayar karena perusahaan sudah menerima manfaatnya, seperti utang bunga, utang gaji, dan utang sewa. Kemudian terdapat pendapatan diterima di muka, pendapatan yang belum merupakan hak-hak tetapi sudah diterima pembayarannya. Contoh, sewa diterima di muka, bunga diterima di muka. Kemudian, wesel bayar. Wesel bayar ini adalah surat utang yang diterbitkan suatu perusahaan yang digunakan untuk membayar utang usaha yang telah jatuh tempo. Wesel bayar dibuat oleh perusahaan yang mempunyai kewajiban utang terhadap pihak lain. Jadi jenis-jenis wesel bayar ini terdapat notes payable atau surat utang yang diterbitkan untuk membayar utang usaha yang harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo, biasanya termasuk bunga. Kemudian wesel tagih atau notes receivable, surat piutang bagi penerima yang menjamin penerimaan uang di masa depan. Kemudian ada pajak penjualan terutang. Jadi pajak penjualan terutang ini adalah kewajiban perusahaan untuk menyetorkan pajak seperti PPN yang telah dipungut dari pelanggan atas pembelian barang atau jasa, namun belum dibayarkan ke kas negara. Nah, terdapat definisi. Definisi dari pajak penjualan terutang itu jumlah pajak yang harus dibayarkan pada suatu waktu atau masa pajak kepada pemerintah sesuai undang-undang. Kemudian terdapat posisi keuangan, dicatat sebagai kewajiban lancar atau liabilitas dalam neraca keuangan. Sifatnya itu, uang yang dipungut bukan milik perusahaan, melainkan uang negara yang dititipkan untuk disetor. Dampak keterlambatan atau kesalahan penyetoran dapat menyebabkan denda dan sanksi hukum. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Jadi pengertiannya ini merupakan unearned revenue adalah uang yang diterima perusahaan dari pelanggan atas barang atau jasa yang belum diserahkan. Dalam akuntansi, ini dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas di neraca karena perusahaan berkewajiban menyelesaikan pekerjaan atau mengirim barang tersebut bukan sebagai pendapatan. Kemudian tetap terdapat uang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu dekat. Pengertiannya ini, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu dekat atau kurang dari 12 bulan disebut porsi lancar utang jangka panjang atau Current Maturities of Long-Term Debt atau CPLTD. Meskipun awalnya adalah kewajiban jangka panjang, bagian ini diklasifikasi ke liabilitas lancar di neraca karena memerlukan penggunaan aset likuid atau kas segera. Kemudian yang terakhir ada penyajian laporan keuangan. Nah, jadi penyajian laporan keuangan ini terdapat urutannya. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, yang dimana menunjukkan kinerja keuangan atau pendapatan dan beban. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan modal. Laporan posisi keuangan atau neraca, menunjukkan aset kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kemudian laporan arus kas, menunjukkan masuk dan keluarnya kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Catatan atas laporan keuangan atau COP berisi ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan tambahan. Bagaimana? Apakah videonya dapat membantu? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dari semua materi yang saya bahas mengenai tentang liabilitas lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.